Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Renda Zudansyah dari kelas 04 TPP 006. Kali ini saya akan membahas soal studi kasus untuk persiapan UAS mata kuliah Cloud Computing. Lanjut di soal pertama, yaitu soalnya sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database, serta server penyimpanan data atau sebuah objek. Lalu ada penyimpanan data, object storage. Nah, maka solusinya yang ditawarkan itu seperti apa? Dan perlu dijawab dengan gambaran topologi, perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port dan server. Untuk jawabannya adalah untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, server penyimpanan data atau object storage dengan diusulkan topologi berikut. Web server untuk menangani permintaan HTTP dari pengguna, database server untuk menyimpan data pengguna dan aplikasi, dan object storage untuk menyimpan file dan data yang lebih besar. Untuk gambaran ilustrasinya sebagai berikut. Di sini kan ada AWS infrastruktur ya. Web server ini ditangani oleh AWS EC2 Instance, dan database ini menggunakan service RDS. Tipe koneksinya tuh pakai MySQL, dan untuk penyimpanannya menggunakan S3 bucket atau Simple Storage Service bucket. Lanjut untuk perhitungan biaya untuk web server yang menggunakan EC2 instance, tipenya itu T3.medium. Untuk harganya di kisaran 2.200 per jam. Untuk perhitungan bulanannya itu 2.200 dikali 24 dikali 30, sehingga untuk sebulannya itu adalah 1.584.000. Lanjut untuk database server menggunakan RDS MySQL dengan tipe datanya itu adalah database.t3.medium dengan harga di kisaran 2.600 per jam. Untuk perhitungan bulanannya adalah 2.600 dikali 24 jam dikali 30 hari, sehingga per bulan dari database servernya itu adalah 1.872.000. Untuk object storage menggunakan S3 storage dengan penyimpanannya itu ada 500 GB, yang dimana tuh harganya tuh 300 perak per GB. Untuk perhitungan bulanannya yaitu 500 GB dikali dengan 300 perak per GB, sehingga hasil per bulannya itu ada 150.000. Untuk perhitungan biaya data transfer dengan asumsi penggunaan 1 terabyte per bulan, biayanya adalah 1,2 juta, sehingga untuk total perkiraan bulanan keseluruhannya adalah untuk web server 1.584.000, database server itu 1.872.000, untuk object storage 150.000, data transfer 1.200.000, dan totalnya adalah 4.806.000. Lanjut pada IP address dan konfigurasi port pada server. Pada web server EC2 Instance, IP address-nya itu 54.210.12.34. Portnya itu menggunakan port 80 yaitu HTTP, port 443 untuk HTTP TPS, dan port 22 untuk SSH ya untuk administrasi. Lanjut untuk konfigurasi database server yaitu yang menggunakan RDS MySQL. Endpointnya itu sebagai berikut: CyberDB, strip extend, nama perusahaan dengan .rds, .amazonaws.com. Port yang digunakan itu adalah 3306 MySQL. Lanjut untuk konfigurasi port object storage, simple storage service dengan endpoint HTTPS cyberstripbucket.s3.amazonaws.com. Di sini tidak memerlukan port khusus karena menggunakan HTTPS atau HTTP. Untuk ilustrasi detail konfigurasi web server yang menggunakan tipe T3 medium dengan IP address 54.210.12.34,
security groupnya itu allow pada port 80 dari keseluruhannya ya, dari keseluruhan IP. Lalu untuk port 43 from anywhere. Untuk port 22 SSH dari IP si instansi tadi, yaitu 54.210.12.34 dengan CDR 32. Untuk detail konfigurasi database server RDS MySQL, di sini security group allow-nya itu adalah perintahnya port 3306 yaitu MySQL dari web server security groupnya. Jadi kita milih security group dari RDS itu sendiri. Lanjut untuk object storage, simple storage service dengan bucket name-nya cyber bucket. Endpoint-nya itu adalah cyber strip bucket s3.amazon.aws.com. Lanjut ke soal kedua. Pada soal kedua ini adalah Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru karena banyak yang melakukan pendaftaran. Infrastruktur TI yang sudah tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk masalah tersebut? Solusi yang saya berikan adalah melakukan analisis masalah tersebut. Pada Universitas Pamulang ini menghadapi masalah dengan infrastruktur yang tidak mampu menangani lonjakan jumlah siswa baru. Ini akibatnya gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Untuk solusinya adalah solusi cloud menggunakan layanan AWS untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan infrastruktur TI universitas. Berikut adalah komponen utama yang digunakan sebagai solusi cloud diusulkan. Pertama, sistem informasi akademik dan portal mahasiswa itu menggunakan Amazon EC2 untuk hosting aplikasi web dan skalabilitas otomatis. Untuk database-nya menggunakan Amazon RDS seperti tipe koneksinya itu ada MySQL dan PostgreSQL. Lanjut, penyimpanan itu menggunakan Amazon S3 untuk menyimpan materi perkuliahan dan file lainnya. Untuk distribusi konten dengan latensi rendah menggunakan CloudFront, dan untuk mendistribusi lalu lintas aplikasi dan mengelola skala otomatis itu menggunakan Elastic Load Balancer atau LLB. Untuk komponen layanan perpustakaan digital itu kita menggunakan Amazon S3 untuk menyimpan buku digital dan materi lainnya, Amazon CloudFront untuk mempercepat pengiriman konten ke pengguna akhir, itu bentuk distribusinya. Lanjut ada AWS Lambda untuk memproses file secara serverless seperti konversi format atau pengindeksan. Jadi ini ada dan berikut tampilan topologi secara ilustrasi dari pengusulan solusi saya. Pertama, dalam bentuk AWS infrastruktur, website itu dalam bentuk Elastic Load Balancer. Dari Elastic Balancer itu melakukan auto scaling group berdasarkan jumlah mahasiswa yang masuk atau trafficnya itu yang masuk berapa. Pada web server satu ini menghubung dengan RDS database, begitu juga web server. Dan untuk penyimpanannya saling terhubung ke satu database RDS, dan untuk distribusinya menggunakan CloudFront. Bagaimana dengan perhitungan biayanya adalah sebagai berikut. Untuk web server dengan EC2 instance, yaitu 2 instance dengan tipe T3.medium, harganya itu dikisaran 2.200 per jam per instance. Perhitungan bulanannya adalah 2.200 dikali 24 dikali 30 hari dikali 2, karena 2 itu kan ada instance, sehingga hasilnya adalah 3.168.000. Untuk perhitungan biaya database server menggunakan RDS MySQL dengan tipenya itu adalah db.t3
medium dengan harga 2.600 per jam, sehingga perhitungan bulanannya itu 2.600 dikali 24 kali 30 sama dengan 1.872.000. Untuk perhitungan biaya objek storage menggunakan S3 storage dengan penyimpanan 1 TB, yang dimana biaya itu 300 perak per GB. Untuk perhitungan bulanannya adalah 100 GB dikali 300 perak per GB, sehingga hasilnya 300.000 per bulan. Untuk CloudFront penggunaan 1 TB untuk distribusi seharga 1.500.000. Untuk perhitungan biaya ELB atau Elastic Load Balancer penggunaannya hanya 500.000, sehingga total perkiraan biaya bulanannya adalah 7.340.000. Lanjut ke soal ketiga. Soal 3 ini membahas bagaimana memahami konsep otomasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server, dan memberikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Jawabannya adalah otomatisasi dalam infrastruktur server merujuk pada penggunaan teknologi untuk melakukan tugas-tugas operasional secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Ini mencakup proses seperti provisioning server, konfigurasi jaringan, deployment aplikasi, dan manajemen phishing. Alat-alat yang digunakan seperti Ansible, Puppet, Chef untuk melakukan otomatisasi. Orkestrasi melangkah lebih jauh dengan mengelola dan mengkoordinasikan tugas-tugas otomatisasi secara kolektif, sehingga berbagai sistem dan layanan bekerja sama dengan efisien. Orkestrasi mencakup penjadwalan, pemantauan, dan pengelolaan life cycle aplikasi, serta mengkoordinasikan otomatisasi infrastruktur dan aplikasi. Kubernetes dan Docker Swarm adalah contoh orkestrasi yang paling populer. Untuk studi kasusnya adalah penerapan otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server perusahaan e-commerce. Latar belakangnya itu e-commerce ini berkembang pesat, ingin meningkatkan efisiensi dalam mengelola infrastruktur server yang terdiri dari ratusan server yang mendukung website, database, dan layanan microserver, sehingga mereka ngalamin masalah downtime, penanganan manual yang rumit, ketidakmampuan untuk skala dengan cepat saat terjadi lonjakan traffic. Penerapannya bagaimana? Penerapannya ada 3. Yang pertama tuh provisioning dan konfigurasi server, kedua deployment aplikasi, ketiga patching dan pembaruan. Untuk penerapan orkestrasi, yaitu pertama kita ngelakuin pengelolaan kontainer menggunakan Kubernetes untuk mengorkestrasi kontainer Docker yang menjalankan berbagai layanan microservice. Untuk load balancing dan skalabilitas menggunakan Kubernetes untuk mengelola auto scaling, sehingga ketika ada lonjakan traffic, Kubernetes itu ngelakuin otomatis menambah jumlah pod untuk menghandle beban tersebut. Untuk monitoring dan logging menggunakan Prometheus dan Grafana untuk monitoring metrik dari seluruh sistem. Prometheus menggunakan metrik dan Grafana menampilkan dashboard yang mudah dibaca. Berikut adalah tampilan bentuk ilustrasi topologi dari studi kasus tersebut. Pertama, website-nya itu dalam bentuk infrastruktur Elastic Load Balancer terhubung dalam 2 web server EC2 instance, dimana masing-masing web server ini database dan storage itu saling terhubung, dan infrastruktur ini didukung oleh orkestrasi Kubernetes, yang dimana Kubernetes ini yang digunakan service dari Prometheus, Grafana, dan LLK Esta. Otomasi yang dilakukan oleh Kubernetes ini adalah Ansible atau Provisioning and Config, Jenkins, CI/CD, dan Puppet Phishing. Lanjut ke soal 4.
Soal 4 ini membahas tentang bagaimana perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia, bagaimana pandangannya tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Jadi kita diminta untuk memberikan pandangan berdasarkan regulasi yang berlaku di sini. Jawabannya adalah untuk menyimpan data nasabah warga Indonesia di server luar negeri seperti Turki itu memerlukan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Perusahaan asuransi harus memastikan bahwa standar perlindungan data di Turki setara atau lebih baik dibandingkan dengan standar yang ditetapkan di UU PDP di Indonesia, seperti evaluasi keamanan, pengawasan berkala, dan transparansi kepada nasabah, yang merupakan langkah yang harus diambil dan dipatuhi regulasi serta melindungi data pribadi pengguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.